Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Elin Fadana, apa kabar kalian hari ini? Sandal Nabi Idris tertinggal di surga. Dalam daftar 25 nabi dalam Islam, Nabi Idris biasanya ditempatkan di urutan kedua setelah Nabi Adam dan sebelum Nabi Nuh. Al-Quran tidak menjabarkan kisah Idris dan hanya menyebut namanya 2 kali. Kisah Idris yang biasanya termaktub dalam berbagai literatur muslim bersumber dari sumber non-Al-Quran seperti hadis, riwayat sahabat Nabi, dan tafsiran para ulama. Pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Idris adalah orang yang sama dengan tokoh dalam Alkitab bernama Henokh yang merupakan kakek buyut Nuh. Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia, seperti pengenalan tulisan, matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Nama aslinya adalah Ahnuh. Latar belakang dinamakan Idris karena beliau sering membaca kitab dan suhuf Nabi Adam serta Nabi Syits. Ibu beliau bernama Asyut. Beliau adalah orang pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, mengenakan pakaian berjahit, serta orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan. Nabi Idris adalah manusia yang mulia. Bahkan malaikat maut sampai memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengannya. Dengan menyamar sebagai manusia, malaikat maut menemui Nabi Idris alaihissalam dan bertamu selama 4 hari di kediaman Nabi Idris alaihissalam. Selama itu, Nabi Idris alaihissalam mendapatkan beberapa tingkah laku aneh terhadap diri tamunya itu, yang menyalahi sifat-sifat manusia pada umumnya. Karena itu, Nabi Idris alaihissalam lalu menanyakan, "Siapakah Tuhan ini sebenarnya?" Malaikat maut itu pun menjawab, "Saya adalah Izrail. Saya adalah malaikat maut." Idris alaihissalam pun bertanya pula, "Tuankah yang mencabut semua nyawa makhluk?" Izrail alaihissalam menjawab, "Ya." Idris alaihissalam bertanya lagi, "Tuhan ada bersama saya selama 4 hari. Apakah Tuhan juga telah mencabut nyawa seseorang?" Jawab Izrail, "Ya, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk itu ibarat hidangan di hadapan saya. Saya ambil roh itu laksana seseorang mengambil suapan-suapan makanan." Nabi Idris bertanya, "Wahai malakul maut, Tuhan datang untuk menziarahi saya atau untuk mencabut nyawa saya?" Izrail pun menjawab, "Saya datang untuk menziarahi Anda dengan seizin Allah Ta'ala." Nabi Idris berkata, "Wahai malakul maut, saya ada permintaan kepada Tuhan, yaitu agar Tuhan mencabut nyawa saya,
Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya saya dapat menyembah Allah setelah saya merasakan kedahsyatan sakaratul maut tersebut. Lalu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat maut pun mewujudkan keinginan Nabi Idris tersebut. Ketika melihatnya merasakan sakit sakaratul maut, sang malaikat pun menangis terseduh hingga memohon pada Allah agar lelaki mulia tersebut dihidupkan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan, dan Nabi Idris mengatakan bahwa kesakitannya 1000 kali melebihi seekor binatang yang dikelupas kulitnya saat masih hidup. Padahal malaikat maut telah berusaha mencabut nyawanya dengan cara yang paling lembut. Kemudian Nabi Idris berkata pula, "Ya malakul maut, saya mempunyai permintaan yang lain kepada Tuhan, yaitu saya ingin sekali melihat neraka, supaya saya dapat beribadat kepada Allah Ta'ala lebih banyak lagi setelah saya menyaksikan kedahsyatan neraka itu." Maka menjawablah malaikat maut, "Bagaimana saya dapat pergi ke neraka tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut itu agar dia membawa Nabi Idris alaihi salam ke dalam neraka. Maka pergilah keduanya ke neraka. Di neraka, Nabi Idris alaihi salam dapat melihat semua yang diciptakan Allah untuk menyiksa musuh-musuhnya, yang di dalamnya penuh dengan penyiksaan. Ular yang berbisa, rantai yang panas, timah yang mendidih, hingga api neraka yang membara. Setelah kembali dari neraka, Nabi Idris alaihi salam memiliki hajat lain, yakni keinginan untuk mengunjungi surga, untuk bisa melihat seperti apa tempat yang disediakan bagi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malakul maut, saya mempunyai hajat lainnya, yaitu agar Tuhan membawa saya untuk melihat-lihat dan masuk ke dalam surga, hingga saya dapat menyaksikan apa-apa yang telah disediakan Allah bagi kekasih-kekasihnya, dan setelah itu saya pun dapat meningkatkan peribadatan saya kepadanya." Maka malaikat maut berkata, "Bagaimana saya dapat membawa Tuhan memasuki surga tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lantas Allah pun memerintahkan kepada malaikat maut itu supaya membawa Nabi Idris alaihi salam pergi menuju surga. Kemudian pergilah mereka berdua hingga tiba di muka pintu surga. Mereka berhenti di sana. Dari situ Nabi Idris alaihi salam dapat memandang ke dalam surga. Tampak olehnya segala macam kenikmatan yang disediakan Allah bagi para aulianya, seperti buah-buahan, pohon-pohonan, sungai-sungai, dan lain sebagainya. Lalu Idris alaihi salam berkata, "Wahai saudaraku malakul maut, saya telah merasakan pahitnya maut, dan saya telah melihat kedahsyatan api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah agar Allah mengizinkan saya memasuki surga untuk dapat meminum airnya, guna menghilangkan rasa sakit dari maut dan kedahsyatan api neraka?" Maka malaikat maut pun memohonkan permintaan Nabi Idris alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Allah Ta'ala mengizinkan kepada Nabi Idris alaihissalam melalui malaikat maut untuk memasuki surga barang sejenak dan agar keluar lagi dari surga tersebut. Kemudian Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Idris alaihissalam meletakkan sandalnya di bawah salah satu pepohonan di surga. Kemudian menuju suatu mata air untuk meminum airnya. Kemudian Idris alaihissalam tidak lama kemudian keluar dari surga tersebut. Setelah Idris alaihissalam berada di luar surga, dia berkata kepada malaikat maut, "Wahai malakul maut, saya telah meninggalkan sandal saya di dalam surga." Malaikat maut pun menjawab, "Kembalilah ya Tuanku ke dalam surga dan ambil kembali sandal Tuan." Maka masuklah Nabi Idris kembali ke dalam surga. Namun Idris alaihissalam tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut pun berteriak, "Ya Tuanku Idris, keluarlah Anda segera dari surga itu." Nabi Idris pun menjawab dari dalam surga, "Tidak ya malakul maut, karena Allah Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut," yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Suci Ali Imran ayat 185. Idris membela, "Sedang saya telah merasakan mati atau maut tersebut." Dan Allah berfirman, "Wa im minkum illa wariduha." Artinya, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Quran Suci Surat Maryam ayat 71. Idris membela lagi, "Dan saya pun telah mendatangi neraka." Allah berfirman, "Wa ma hum minha bimukhrajin," yang artinya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Quran Suci Al-Hijr ayat 48. Idris pun membela lagi, "Sekali-kali saya tidak akan dikeluarkan daripadanya, yaitu surga ini." Maka Allah lalu memberi wahyu kepada malaikat maut, "Biarkanlah Idris, karena aku telah menetapkan di azali bahwa Idris akan bertempat tinggal di dalam surgaku." Dan Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Waskur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'annahu makanan aliyya." Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Suci Surah Maryam ayat 56 hingga 57. Wallahu alam bisawab. Demikian Sobat Elin Fadana, sepenggal kisah Nabi Idris alaihissalam yang sandalnya tertinggal di surga. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.